Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Andriani dari kelas Literasi Sains dan Teknologi A. Kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait teknologi yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di era sekarang manusia melakukan segala aktivitas menggunakan teknologi. Semakin majunya zaman juga semakin berkembang pesat teknologi dan juga banyak teknologi baru yang kemudian diinovasikan, kita beli dan kita gunakan. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa teknologi adalah sebuah sarana yang kita gunakan sebagai pemenuhan segala hal yang kita butuhkan untuk memenuhi kelangsungan dan kenyamanan hidup kita. Nah, contohnya pun sangat banyak di lingkungan kita, baik yang kita punya maupun yang juga biasa kita jumpai. Nah, untuk yang pertama ada teknologi yang sudah canggih dan bentuknya aplikasi, yaitu Global Positioning System Map Kamera. Saya baru menggunakan aplikasi ini sekitar di awal bulan ini, eh, bulan November, dan biasanya saya menggunakan aplikasi ini ketika saya tidak tahu di mana saya berada, yang kemudian dengan aplikasi ini saya jadi tahu alamat keberadaan saya. Nah, jadi aplikasi ini merupakan fitur kamera yang dirancang untuk melacak lokasi si pengguna dengan sistem pengenalan gambar. Nah, untuk informasi yang ingin kita ketahui di dalamnya itu ada alamat di mana keberadaan pengguna, kemudian ada lintang atau bujur, tanggal dan waktu, cuaca di lokasi tersebut, arah anginnya, besar medan gayanya, kecepatan angin kilometer per jamnya, kemudian kelembaban area tersebut, tekanan, ketinggian, dan juga ketepatan aplikasi dalam mendeteksi lokasinya itu seberapa tepat. Nah, aplikasi ini merupakan pengembangan dari geotagging, yaitu penandaan keadaan geografis berbasis mobile yang memakai sistem data latitude dan juga longitudinal yang ada di perangkat kita. Kemudian, koordinat yang ditemukan diberikan ke server agar dapat dibaca informasinya, kemudian melalui komunikasi AA. Untuk kelebihan dari aplikasi ini, kita dapat mengetahui keberadaan kita hanya dengan mengambil foto di tempat. Jadi ketika sedang tersesat dan tidak dapat membaca peta atau Google Map, kita tahu dengan informasi yang telah disajikan. Namun aplikasi ini juga tidak sepenuhnya dapat membantu kita karena ketepatan data yang disajikan seperti alamat terkadang kurang tepat. Dan ketika tidak ada sinyal atau data tidak dinyalakan, aplikasi ini tidak berfungsi. Jadi hanya untuk kamera biasa. Nah, kemudian ada pedometer dalam perangkat kita yang namanya step tracker. Jadi fitur yang digunakan untuk menghitung langkah setiap periode tertentu itu step tracker. Biasanya hitungannya itu per hari atau per bulan, per tahun gitu. Step tracker ini mendeteksi adanya gerakan yang dilakukan oleh seseorang ketika orang tersebut membawa perangkat yang berisikan fitur step tracker. Gerakan yang dilakukan dideteksi dari adanya pergerakan pinggul dan juga kaki, kemudian otomatis terhitung oleh perangkat. Nah, di bagian dalam ponsel terdapat accelerometer yang fungsinya sebagai microchip dan biasanya terletak di sudut kanan dan dapat mendeteksi gerakan tiap menitnya. Manfaatnya, pengguna yang ingin berolahraga secara rutin atau hanya iseng ingin menambah banyak langkah yang telah mereka tempuh biasanya akan berguna sebagai motivator. Tetapi karena fitur ini berada di ponsel, jadi kemungkinan ketidakvalidan gerakan dengan hitungan yang dilakukan itu biasanya sangat rentan. Karena ponsel kan sifatnya mobile, bergerak. Jadi tidak tidak tentu kita bergerak dengan kaki, kemudian
bisa terdeteksi seperti itu. Kemudian ada contoh yang bisa kalian gunakan di rumah juga, penanak nasi atau rice cooker. Nah, rice cooker ini akan bekerja ketika saklar terhubung dengan pemanas utama. Nah, arus pada listrik akan langsung menuju ke elemen pemanas utama yang kemudian lampu akan menyala. Nah, kemudian ketika suhu panas mencapai maksimum, maka termostat trip atau magnet yang otomatis akan menggerakkan tuas sehingga arus listrik melewati termostat dan dialirkan ke penghangat. Nah, ketika suhu termostat maksimum, maka arus listrik yang menuju ke penghangat akan terputus. Dan ketika suhu termostat rendah, maka arus dialirkan ke penghangat sehingga nasi yang ada di dalamnya dapat terus dihangatkan. Dengan begitu, rice cooker ini memang sudah dimiliki hampir di setiap rumah dikarenakan memang sangat membantu kita dalam mengolah beras menjadi nasi. Nah, lebih praktis, efektif, kemudian lebih efisien juga. Jadi, jika di kegiatan yang sibuk, kita juga dapat melakukan hal lain sembari menunggu nasinya matang. Namun karena keharusan adanya energi listrik, kalau semisal listriknya sedang bermasalah atau mati, ya mau tidak mau kita harus menanak nasi di kompor. Nah, ada lagi nih, alat komunikasi yang merupakan sebuah alat pemancar sinyal radio yang dilengkapi dengan banyak fitur dan jangkauan jaringannya juga sangat luas. Biasa kita gunakan untuk komunikasi, mencari informasi, merekam audio atau video, memainkan game dan bermain sosial media. Nah, smartphone atau ponsel yang sudah cerdas. Jadi ketika HP dalam kondisi hidup, maka gelombang elektromagnetik akan dipancarkan dan dihubungkan dengan menara provider yang terdekat dan terjadilah komunikasi dua arah antara menara dengan HP. Nah, sinyal pada HP bergantung pada kekuatan gelombang yang dihasilkan provider. Nah, kemudian ada lemari pendingin atau kulkas yang biasa kita gunakan untuk menyimpan makanan atau minuman supaya kita konsumsi di kemudian hari masih dalam kondisi yang baik atau awet. Biasanya kulkas digunakan oleh orang-orang untuk penyimpanan pangan agar lebih awet, tetapi ada juga yang menggunakannya agar makanan atau minuman yang mereka simpan itu menjadi dingin. Nah, untuk cara kerjanya yaitu menerapkan hukum termodinamika yang memindahkan suhu panas keluar dengan bantuan evaporator atau penyerap panas. Nah, untuk kunci utama pendingin itu ada di yang namanya refrigeran yang memiliki titik didih rendah dan dialirkan ke evaporator tadi. Nah, setelah pendingin makanan atau minuman, ada juga pendingin ruangan atau AC. Jadi AC merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menstabilkan suhu udara dan kelembapan di ruangan tertutup. Nah, AC ini menggunakan prinsip penguapan, sementara di dalamnya terdapat campuran kimia sehingga karenanya dapat mengakibatkan lingkungan tertutup yang di dalamnya terjadi kondensasi dan juga penguapan berulang. Nah, campuran kimia tadi terdiri dari hidroklorofluorkarbon, perfluorkarbon, dan juga klorofluorkarbon yang disebut sebagai refrigeran. AC juga memiliki kipas yang berfungsi untuk menyebarkan panas agar dapat melewati kumparan yang berisi refrigeran dan udara panas akan diserap. Kemudian diubah dari wujud cairan ke gas dingin. Kemudian ada nih teknologi transportasi darat. Contohnya mobil yang bisa menampung beberapa orang dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, cara kerja mobil itu melalui 4 tahapan. Yang pertama ada proses intake. Nah, pada proses ini komponen piston akan ditarik oleh sejenis poros engkol ke sisi bagian bawah menuju bagian silinder. Ketika mobil bergerak, poros engkol akan terus bergerak. Katup yang ada pada mesin juga akan terbuka sehingga memungkinkan udara serta bahan bakar
terbakar, memasuki silinder dan kemudian bercampur. Dan di tahap kedua ada tahap kompres. Nah, pada tahap compression, katup saluran yang masuk akan ditutup dan piston akan mengompres campuran antara udara dan bahan bakar sehingga semakin mudah terbakar. Nah, ketiga ada tahapan power. Nah, pada tahap power ini, stacker akan terbakar menghasilkan gas panas yang mendorong piston ke bagian sisi bawah. Jadi hasil energi yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan poros engkol. Nah, yang terakhir ada tahap exhaust atau pengeluaran gas. Jadi saat katup saluran bagian luar terbuka dan poros engkol terus berputar, maka akan mendorong piston agar menuju kembali ke silinder. Nah, hasil dari proses ini akan dikeluarkan melalui knalpot. Dan ada lagi teknologi yang digunakan dalam proses membuat kue, yaitu mixer. Jadi untuk mencampur bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue menjadi adonan. Untuk cara kerjanya, mesin mixer bekerja dengan teori rotasi, di mana hook berputar di dalam mangkuk berisi bahan adonan dan menghasilkan adonan roti datar dan lembut. Nah, kemudian ada lagi alat pencampur makanan atau minuman, yaitu blender. Jadi merupakan alat elektronik berupa sebuah wadah yang sudah dilengkapi pisau berputar, digunakan untuk mengaduk, mencampur, menggiling, atau melunakkan bahan makanan. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama ada listrik AC yang berasal dari arus listrik rumah diubah dioda menjadi arus searah atau DC. Nah, kemudian arus diteruskan ke komutator yang secara periodik akan diubah pada arah yang sama. Nah, kemudian ketiga, arus diteruskan ke kumparan dan menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet tersebut membuat rotor berputar dan mencampur semua bahan di dalamnya. Nah, kemudian yang terakhir ada teknologi di bidang kecantikan, yaitu hair styler atau alat catok rambut begitu. Nah, dengan alat ini pengguna yang ingin menata rambutnya dapat menyesuaikan sendiri bagaimana model rambutnya sesuai keinginan mereka. Nah, cara kerja dari alat ini juga cukup sederhana, yaitu dari energi listrik diubah menjadi energi panas yang kemudian dikumpulkan oleh dua elemen pengumpul panas dan dijepitkan ke rambut. Nah, membuat rambut menjadi lurus, mengikal, atau bergelombang, atau sesuai keinginan si pengguna. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.